Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sulaiman, NIM 1930501106. Saya dari KPID dan saya akan memaparkan materi PPT yang sudah saya buat yang berjudul Interaksi Psikologis Dai dan Man'u. Baik, yang pertama adalah interaksi sosial dalam proses dakwah. Setelah apa yang sudah kita ketahui, bahwasanya kegiatan dakwah adalah sebuah proses sosial di mana dalam setiap proses dakwah terdapat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor-faktor yang lain. Apa saja faktor-faktor tersebut? Berikut faktor-faktornya. Yang pertama adalah pelaksanaan dakwah yang dilaksanakan oleh dai. Kemudian objek dakwah. Objek dakwah biasanya disebut dengan mad'u. Kemudian faktor lainnya yaitu adalah lingkungan. Lingkungan berdakwah, kemudian media dalam berdakwah, kemudian tujuan dakwah. Jadi faktor-faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain dengan faktor-faktor yang lain. Selanjutnya adalah bentuk interaksi dai dan mad'u. Nah, dalam proses berdakwah, dai dan mad'u itu melakukan suatu proses transfer pesan ataupun nasihat yang disampaikan oleh dai dan mad'u. Nah, bentuk interaksinya ada beberapa bentuk interaksi, yaitu pertama adalah kerjasama, kemudian persaingan, kemudian pertentangan atau pertikaian, yang keempat akomodasi penyesuaian diri. Nah, di dalam berdakwah pasti dibutuhkan yang namanya kerjasama. Kemudian di dalam berdakwah juga ada persaingan, ada pertentangan atau pertikaian. Ya, saya kira ini adalah pertentangan atau pertikaian ini, saya kira suatu yang wajar dalam melakukan dakwah. Sebab tidak semua orang yang kita ajak dalam kebenaran itu akan menerima apa yang kita sampaikan. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi interaksi psikologis. Faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi dai dan mad'u. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku banyak seseorang. Kemudian yang kedua adalah faktor sugesti. Suatu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik lebih dahulu. Nah, itu adalah sugesti. Nah, terus sugesti dapat terjadi dengan mudah pada keadaan tertentu, seperti sugesti karena yang pertama misalnya dalam keadaan hambatan berpikir. Kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi dakwah dan mad'u. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor ini dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku banyak orang. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor sugesti. Jadi di mana suatu proses seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Nah, kemudian sugesti ini dapat terjadi dalam beberapa keadaan tertentu.
Yang pertama, sugesti karena hambatan berpikir. Yang kedua, sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah. Artinya terpecah-pecah itu tidak fokus dalam satu arah. Nah, kemudian sugesti karena otoritas. Sugesti karena otoritas. Kemudian sugesti karena mayoritas. Nah, itu tadi beberapa faktor dari yang mempengaruhi interaksi psikologis dai dan matbu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi ini berarti cenderung atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah atau ibunya. Nah, kemudian faktor simpati. Nah, faktor simpati merupakan proses sadar bagi diri manusia merasa simpati terhadap orang lain, merasa simpati, merasa kasihan terhadap orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.